Suatu ketika belum kita ke sana ada tetangga yang ngabarin, ini anak saya les catur loh, deket dari rumah. Oh, ada lesnya? Ada lesnya. Okay. Berarti karena tetangga itu ya? Iya. Kalau nggak diajak tetangga kamu gak bakalan jadi perwakilan betul, sekarang ya? iya. Yang kalau sepenglihatan aku, yang main catur itu ada bapak-bapak ataupun yang orang-orang yang lagi ronda, misalnya di pos ronda biasanya main ada si bidak catur ini tuh. Pernah nggak lawan? Tentu pernah. Pernah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Polban, present by Kemahasiswaan Polban. Di episode kali ini bareng saya Taufik yang bakal nemenin teman-teman semua di episode kali ini. So, di episode kali ini kita kedatangan tamu, kita undang tamu yang spesial. Martabak telur ya. Martabak telur. Spesial. Yang spesial, dia ini adalah salah satu atlet yang bakalan ngewakilin Polban di Porseni ke-13 di Banjarmasin. Bener gak? Bener dong. Oke. Kita kali ini bareng Dini. Halo Dini. Halo Taufik. Asik. Oke, mungkin langsung aja nih perkenalan dulu deh. Kamu tuh nama lengkap ya? Nama lengkapnya siapa? Terus jurusannya dari mana? Terus ngewakilin cabur apa? Oke. Buat nama lengkap, nama aku Dini Nur Cahya. Nur Cahya. Perlu dicatat. Nur Cahyanya harus disatuin nulisnya. Disatuin. Bukan Nur Cahya ya, tapi Nur Cahya. Nur Cahya. Tapi kan Nur juga artinya cahaya gitu. Iya, cahaya. Biar double. Oke. Jadi biar shining splendid ya, gitu. Oke. Dari jurusan? Dari jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia. Oke, ngewakilin cabur apa? Cabur olahraga yang gak banyak otot, tapi harus pakai otak banget gitu kan. Gak perlu capek-capek, gak keringetan, terus mainnya juga ber-AC loh. Oh, ber-AC. Tapi wajib otak yang ngebul ya? Otak yang ngebul, oke. Caburnya cabur catur. Oke, udah kelihatan ya? Gak perlu, udah kelihatan cabur catur. Ya, Oke, tapi aku panggil apa nih? Dini, Cahya atau Nur? Kayak pemain itu ya, main di KKN. Panggil Dini aja. Oke, Dini ya. Dini. Ya. Kalau sayang, gak boleh. Jangan. Ada yang marah. Ada yang marah nanti. Maaf. Oke, Dini. Langsung aja ya. Kenapa kamu tuh catur gitu? Kenapa pilih catur gitu? Kenapa suka catur? Pertama kenapa suka catur, awalnya bukan karena suka banget sih. Jadi waktu dulu lagi kelas 3 SD, masih zamannya kecil tuh, pertama kali kenal catur tuh karena ayah aku sendiri, bapak aku sendiri beli catur yang magnet, tahu nggak, yang kecil, yang nempel itu. Yang nempel, yang kalau dibalik tuh ular tangga kan? Ya gitu. Harganya 6.000 tuh, aku masih inget zaman itu. Oh, murah-murah ya? Ya. Dulu bapak tuh beli, dan aku kan punya kakak nih, kakak juga cewek. Kita penasaran, Pak gimana nih mainnya. Waktu itu bapak cuma bisa tahu langkahnya aja, tanpa tahu strategi dari catur. Diajarin langkahnya, terus kan sering main nih aku sama kakak. Akhirnya dibeliin tuh catur yang kayu. Oh, yang tahu kayu. Kan yang kayu? Iya. Nah dari situlah, dan di satu sisi waktu itu ada kesempatan di mana kan kalau SMP tuh kita bisa masuk jalur prestasi ya. Oh ya, ada. Nah waktu itu kepikiran tuh dari orang tua tuh buat masuk pakai jalur prestasi, otomatis kita harus punya prestasi dong. Iya. Awalnya aku mau jadi atlet renang. Kok jadi ke catur bentar? Kenapa nih? Dari air jadi ber-AC nih. Ya awalnya mau jadi atlet renang nih. Di sana kan ada lesnya tuh di kolam renang X lah. Waktu itu nggak sempat terus mau lihat ke sana gimana latihannya. Sampai suatu ketika belum kita ke sana ada tetangga yang ngabarin, ini anak saya les catur loh, deket dari rumah. Oh, ada lesnya? Ada lesnya. Okay. Ada lesnya nih catur. Ayo mau ikut gak? Katanya.
Terus pada saat itu kan aku juga masih sering main catur tuh yang di bidang kayu itu. bidang Ini kayu. kan penasaran tuh, timbul rasa pengen tahu gitu kan. Akhirnya sama orang tua ditanya lagi, mau catur atau renang. Renang, oke. Aku bilang tuh mau coba catur dulu aja deh gitu Coba kan. catur. Les kan, Les. ya udah nyemplung dari sana. Renang-renang udah renang udah jadi nggak nggak ada. Aku menarik banget nih. Dari SD kamu tuh udah dikenalin 3 SD ya tuh. Iya. SD udah dikenalin catur. Ketika anak kecil lain udah lo misalkan mainan itu lompat tali atau gimana gitu. Tapi kamu catur gitu. Ternyata udah dikenalin dari sejak dini ya. Iya. Nah, namanya juga dini Ya. dari sejak dini. Iya. Oke. Kenapa kenapa pilih catur? Tapi karena itu ya, karena dicemplung juga. Iya. Berarti karena tetangga itu ya? Iya. Kalau nggak diajak tetangga kamu gak bakalan jadi Iya, perwakilan betul. sekarang ya? Iya, betul. Bisa jadi aku nggak di sini juga. Iya kan? Oke. Terus juga kamu pernah lawan ini gak sih? Lawan bapak-bapak? Kan biasanya nih ya. Biasanya tuh yang kalau sepenglihat aku, yang main catur itu ada bapak-bapak ataupun yang orang-orang yang lagi ronda, misalnya pos ronda, di pos ronda biasanya main ada si bidak catur ini tuh. Pernah nggak lawan? Tentu pernah. Latihan pun dulu sama pelatih kan ya bapak-bapak juga Oke, kan. bapak-bapak juga. Ya, nah pelatih itu kadang istilahnya ngider tuh apa keliling Oh, ya. keliling. Oke. Eksibisi. Ya, gitulah. Eksibisi. Suka dibawa, main nih sama bapak ini. Kebetulan bapaknya emang jago gitu kan. Gimana ya, kalau misalnya tadi terkait bapak-bapak ronda juga kadang jago-jago. Cuman bedanya, yang bedain mereka tuh nggak terdaftar sebagai atlet. Jadi kan kalau atlet tuh ada registrasi nomornya ya. Ada terregistrasi. Ya, terregistrasi. Oke. Ya, gitu. Kalau Oke. bapak-bapak tuh enggak, padahal mereka juga jago gitu. Ya pasti kalau pernah main tentu pernah main gitu. Oh, pernah main. Terus kan kalau bapak-bapak tuh kalau main catur kayak mikir gitu. Tapi kalau aku lihat yang profesional kayak cepet gitu. Terus juga pakai alat ini juga. Ini apa nih alat ini? Ini namanya jam catur. Jam catur. Jadi- Kenapa nggak hidup ya? Gak ada baterainya. Nggak ada baterainya. Jadi jam catur tuh ini waktu mikir kita. Jadi kalau catur tuh pilihannya dua. Kalau untuk kamu menang, antara mengalahkan raja lawan, ya checkmate lah gitu. Atau yang kedua kamu kalahin waktu dia. Jadi ketika waktu lawan kamu 0-0-0-0, meskipun posisi dia dalam posisi menang, itu udah dianggap kalah. Berapa detik? Tergantung pertandingannya. Tergantung. Kalau secara FIDE atau ya secara catur yang biasa dipertandingkan itu ada 90 menit. Waktu pikirnya terus ada 25 menit sama yang terakhir itu ada yang 5 menit. Kalau yang 90 menit itu satu orangnya 90 menit. Artinya kalau satu babak itu mau beres, 3 jam baru beres pertandingan. Satu babak ya. Wow. Oke. Gitu. Terus kan kalau bapak-bapak kayak mikir banget gitu ya. Kayak gitu. Kalau yang Baru juga maju nih. Cet. Nondi gitu kan kayak gitu. Ya, mungkin bedanya di situ juga. Kalau atlet yang jago-jago ya, pasti dia ngelatih juga yang namanya waktu berpikir dia. Jadi dia bisa kontrol. Bisa kontrol. Ya nggak mikir, kan semikir-mikirnya pun ada. Kalau ada waktu pikir kita juga jadi terbatas dong. Nah kayak gitu. Terus itu harus dilatih sih. Soalnya kalau misalnya nggak dilatih juga, ya jamnya kalah terus ya kita kalah terus juga. Oke. Kan? Oke. Lawan terberat yang pernah kamu lawan deh. Yang pernah. Yang pernah ya. Kalau dari aku sendiri itu biasanya dari Kota Bandung, Kabupaten Bogor, sama Bekasi. Oh itu Ya, yang tapi lawan terberat. ya, Tapi kami menang. Enggak, tunggu dulu. Belum. Ada satu kalimat dari pelatih, nanti pelatih Perseni juga, yang dia udah melanglang buana lah untuk pengalamannya. Dia pernah bilang lawan terberat adalah diri sendiri. Karena kalau catur tuh gini ya, misalnya aku dalam posisi menang nih, aku pengen cepet-cepet beresin pertandingan kan? Iya. Ketika misalnya kan ini giliran kamu nih, nah ketika kamu selesai, kamu pencet giliran aku dong. Ketika aku udah pengen menang, aku gersak-gerus apa ya? Pengen cepet-cepet selesai. Jadi
langsung langkahin gitu kan. Nah padahal sebenarnya apalagi kalau kita punya waktu pikir yang masih lama, ya kalem aja gitu. Nah itulah salah satu bentuk kayak kamu harus ngelawan diri kamu sendiri. Siapa sih yang pengen gerasak gerusuk gitu kan? Kamu sendiri kan. Tahu-tahu kalah padahal udah posisi menang. Nah itu nyesek juga kan. Nah makanya sebenarnya kalau lawan terberat sih diri sendiri. Diri sendiri. Cuman tetap aja ada lawan juga yang jago-jago yang dari kota kabupaten lain. Oh ya, aku mau nanya nih. Ini nama bidak-bidaknya apa aja nih? Saya aku nggak tahu. Aku tahu, cuman nggak tahu semua gitu. Oke. Ini apa nih? Apa coba tebak? Kalau nggak salah itu benteng. Ya, benteng. betul. Ini majunya tuh lurus. Bener Ya, gak sih? betul. Lurus. Kenapa lurus? Karena dari sana. Oh, dari sana ya. Oke. Terus ini kuda. Betul. Bener. Ya, Bener kan? betul. Benar. Ini ke letter L gitu kan? Ya. Ke sini L. Terus nah ini aku tuh gitu. Apa coba? Gak tahu seluncur apa nih? Nah, banyak orang yang bilang ini seluncur atau luncur, tapi yang kalau sesuai dengan aturan, ini namanya gajah. Gajah. Tapi gak ada belalainya. Gak ada belalainya. Temennya kuda. Gajah. Terus ini raja. Ya, betul. Cuman bisa maju satu langkah doang kan. Ya. Ini apa? Apa? Stair. Menteri. Oh, menteri. Kan ada raja ada menteri dong. Oh, oke. Menteri. Ya, Oke, yang ini sama ya, sama. Terus ini pion. Ya, pion atau bidak. Tapi ada juga yang nyebut anak. Ya, betul sih, tapi yang aslinya tuh namanya pion. Oh, pion. Oke. Oke, kita beralih ke person ini. Oke. Persiapan yang udah kamu lakuin selama mungkin mau ke Porseni ke Banjarmasin, apa sih yang udah kamu laksanain nih? Kalau persiapan tentu latihan dulu yang paling utama ya. Terkait nanti keberangkatan atau hal lain sebagainya itu bisa dikebelakangkan dulu dong. Yang pasti udah latihan, insya Allah baik itu mungkin dari UKM Catur juga suka mengadakan latihan, ikut juga di UKM Catur latihannya, terus di luar juga. Dan insya Allah besok juga salah satu bentuk persiapan mau ada rencana ikut lomba. Oh, jadi sebelum ke Banjarmasin, kamu ikut dulu lomba. Ya, pemanasan lah. Pemanasan, oke. Nah besok yang diikutin lomba juga kemungkinan besar sama bapak-bapak. Oh iya? Ya, karena kategorinya umum. Oh, bukan klasifikasi ke umur ya? Ya. Semangat, semoga juara. Selama persiapan, kesulitan apa yang dihadapi? Kalau kesulitan sih catur lebih ke gimana ya, lawan untuk latihan. Kalau saya sendiri ya, karena terbatas mungkin misalnya saya juga lagi TA. Tingkat akhir ya. Lagi tingkat akhir, jadi menyesuaikan waktu untuk latihan dan juga TA untuk mencari lawan lebih tepatnya. Lawannya yang secara offline gitu. Kalau misalnya tapi kalau misalnya mentok-mentoknya banget gak ada, ya saya ininya catur online. Tapi kan tetap beda ya feel-nya ketika online sama offline tuh. Ada dalam tanda kutip kita mengalahkan mental lawan. Main mental. Tanding sama mental gitu. Jadi beda ketika kita main lawanan langsung nih tatap-tatapan gini sama cuman di HP beda. Dan ketika aku jago nih di online rating sampai sekian, tapi pas dikasih offline waduh, kan beda juga ya. Paling kesulitannya di situ sih dari segi lawan atau misalnya aku mau main nih sama kamu, nyesuaiin waktu sama lawannya juga kan perlu perlu agenda khusus gitu kan. Kesulitannya. Tapi insya Allah apalagi sekarang udah minggu UAS, bakal lebih di-press lagi buat latihannya. Asik. Berarti kesiapannya berapa persen mungkin buat kesiapan nanti ke Porseni? Sekitar 60-70%. Asik, tinggal dikit lagi nih, semoga juara. Amin. Juara 1, semoga dapat emas. Amin. Bawa emas buat Polban. Asik, buat Polban. Ya, mungkin terakhir nih ya, pesan buat teman-teman semua, teman-teman Polban ataupun kalau misal pesan atau minta dukungan, boleh deh.
ketik rek pasti. Enggak, bukan itu, bukan audisi, bukan. Yang pasti buat teman-teman Polban semua, minta doanya, minta dukungannya baik bagi saya ataupun misalnya bagi rekan-rekan semua atlet porseni yang akan nanti berangkat. Semoga lancar dari mulai keberangkatan, kepulangan dan pertandingannya juga. Semoga semua atlet porseni sesuai dengan harapan bisa bawa medali. Amin. Dan kata Pak Tommy dan Pak Harita, nggak ada toleransi kita bawa perak atau perunggu, tapi bawa emas buat Polban. Asik. Kita tunggu emas untuk Polban. Asik. Oke, mungkin itu aja. Makasih Dini udah ngeluangin waktunya di podcast Polban ini. Semoga semoga dapat emas. Amin. Semoga bukan hanya Dini aja, ya, terutama Dini ya. Terus yang lain juga teman-teman cabar yang lain juga semoga dapat emas dan bisa membanggakan nama baik Polban. Amin. Thank you Dini. Thank you Taufik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.